4 peluang, 3 peluang emas sekali yang disia-siakan oleh Lukaku di Belgia. Nah, satu lagi ini, lagi-lagi Dum-Dum. Wih, gila, pemain idola Inter Milan. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Ini ada beberapa update yang lumayan menyenangkan. Lumayan daripada lumanyun kan. Yang pertama, kita agak bisa bernafas dengan lega karena Presiden PSG Nasser Khelaifi ini ternyata dia justru membuat statement bahwa mereka tidak akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari. We don't need to sign anyone in January. Ini kata presidennya. Jadi karena selama ini yang paling kuat yang paling kuat tentang kabar kepergian Skriniar itu kan ke PSG yang katanya sudah nawar 9 juta dinaikkan jadi 10 juta. Nah, tahu-tahu sekarang presidennya ngomong tidak akan signing any player. Berarti kan ya, kemungkinan untuk dia memperpanjang kontrak di Inter itu semakin besar. Jadi ya ini kayak secercah hujan di gurun pasir gitu loh. Oke, itu tadi tentang Skriniar. Kemudian Lukaku nih, gila kalau kawan-kawan nonton gimana pertandingan terakhir Belgia itu ada empat peluang, 3 peluang emas sekali yang disia-siakan oleh Lukaku di Belgia. Sampai dia nangis, sampai dia mukul apa itu yang di pinggir lapangan itu. Gila, Lukaku kelihatan sluggish banget, kelihatan banget dia kelebihan berat badan kalau aku lihat. Sempat ngobrol sama teman-teman di grup, itu katanya berat badannya 110 kg. Gila, ini sih overweight banget. Ada foto dia yang kayak gini tuh kelihatan perutnya agak gembrung gitu loh. Wih, kalau dibandingin sama Ronaldo jauh banget, padahal si Ronaldo umurnya 37 tahun. Gila ini Lukaku. Nah, rencananya adalah ketika Lukaku kembali ke training camp Inter kan ngadain training camp di Malta. Pihak Inter sudah menyiapkan plan, jadi latihan khusus untuk Lukaku terkait dengan fitness ini, terkait terutama itu untuk memangkas berat badan dan ini kebugarannya Lukaku, karena masalah dia itu pulang dari Chelsea itu yang sudah pernah kita bahas. Orang-orang Inter itu pada terkejut, loh kok Lukaku sekarang kayak gini, perginya itu kekar, pulang-pulang kok bongsor. Gila ini, apalagi ini benar-benar pukulan telat buat kepercayaan diri Lukaku. Semoga dia bisa bangkit, karena kalau Lukaku nggak bisa bangkit, apalagi cederanya kambuh lagi, udah rugi sudah kita 12 juta. Itu katanya total biaya yang dihabiskan untuk Lukaku 1 tahun ini 22 juta, ongkos minjem sama gaji. Hai, gila. Kemudian ini sebenarnya ini sudah agak lewat beritanya, kan berita kemarin ini Inter menargetkan Smalling. Nah, Smalling ini kan sebenarnya dianggap sudah habis ketika di MU dulu. Tahu-tahu dipinjam sama Roma, main bagus, terus dipermanenkan. Nah, musim depan kontrak dia habis. Masalahnya apakah Roma mau melepas Smalling begitu saja, karena dia benar-benar andalannya si Mourinho, dan kalau sampai Roma kehilangan Smalling, ini Mourinho pasti marah-marah. Tapi ya seperti kita tahu, Marotta ini adalah jagonya menciduk pemain gratisan. Apalagi kalau kawan-kawan lihat, ingat gimana kita main lawan Roma, kekalahan kita di menit-menit akhir itu gara-gara si Smalling. Smalling ini sangat kuat di udara. Yang mana kebetulan kelemahan kita musim ini justru adalah di bola udara, di pertahanan ya, dalam bertahan. Kita banyak sekali kebobolan dari bola udara, terutama kalau corner atau tendangan bebas yang dekat dengan kotak 16 itu, aduh, sudah dak dikduk Pak. Nah, ini Smalling ini cocok banget. Sebenarnya ini agak ironis. Si De Vrij itu kan umurnya baru 30, Smalling kan 33. Kok bisa yang umur 33 tampilnya lebih gacor daripada De Vrij yang 30? Tapi pokoknya kemarin
musim kemarin sejak De Vrij habis cedera itu benar-benar performanya naik turun naik turun. Salah satu pendapat yang mengungkapkan dari mantan pemain Inter, aku lupa siapa namanya, pokoknya dia bilang kalau Inter menghadirkan pesaing untuk De Vrij, ini akan bagus karena ini akan memacu De Vrij untuk lebih bekerja lebih keras lagi. Karena kayak sekarang ini pesaing dia itu kan cuma Acerbi. Acerbi kan walaupun dia mainnya bagus tapi apa ya, nggak jelek tapi masih kurang. Nah itulah, bagus tapi masih kurang gitu. Kalau Smalling ini waduh mantap Pak, di udara dia sangat jago. Gimana kawan-kawan? Kalau aku sih setuju banget Smalling, apalagi gratis. Musim depan kan dia habis kontraknya. Musim depan dia habis kontrak, si Acerbi juga habis karena kita cuma minjam itu si Acerbi. Nah, kalau misalnya kita bisa memperpanjang kontrak De Vrij, Skriniar diperpanjang juga, Smalling datang, perfecto. Itu sih bro. Kemudian ini juga, nah ini Sabatini yang bilang, signing Chris Smalling from Roma would be useful to Inter. He could replace Stefan De Vrij. Jadi sebagai pengganti apa ya, immediate replacement, pengganti segera. Maksudnya kan kayak kita beli Asalani itu kan kayak backup, itu pemain masa depan. Tapi kalau Smalling itu kan sudah siap pakai gitu loh. Sama kayak Mkhitaryan itu sudah pemain sudah siap pakai. Nah, Smalling ini gitu, kalau misalnya kita somehow gagal memperpanjang kontraknya De Vrij, ya udah Smalling ini pengganti yang sepadan menurutku, menurut si Sabatini juga. Gitu sih, Bro. Nah, kemudian Inter juga dikaitkan dengan Rodrigo Becao, ini backnya Udinese, pemain yang cukup bagus. Mungkin kalau dia main di Inter bisa naik level lagi. Cuma sekarang masalahnya adalah Napoli ada kemungkinan ngincar si Becao juga karena ada kemungkinan Kim Min-jae juga cabut dari Napoli. Nah, sebenarnya Kim Min-jae ini kan pemain andalannya Napoli. Kalau aku sih kayaknya nggak mungkin Januari si ini bakal dilepas. Tapi kalau musim depan sangat mungkin. Kalau bersaing sama Napoli ngambil Becao gimana ya? Kayaknya sekarang keuangannya Napoli justru lebih bagus daripada Inter. Anjir, gini banget jadi klub miskin, Pak. Nah, sekarang berita yang utama menurutku adalah soal ada kemungkinan ini menurut Le Interista, ada kemungkinan di Malta ini akan dicoba oleh Inzaghi bermain menggunakan double pivot. Jadi daripada bergantian memainkan Brozo dan Hakan di posisi gelandang bertahan atau mengembalikan Hakan ke posisi gelandang tengah seperti sebelumnya itu, ada kemungkinan Simone Inzaghi akan mencoba formasi dengan dua gelandang bertahan. Anakku, kebetulan aku pernah mencoba ini di FIFA 2023. Jadi dua gelandang bertahan, satu gelandang tengah. Satu gelandang tengahnya ini box to box, nggak pakai gelandang serang. Nah, tentu saja Barella yang bisa di sana. Kemudian kalau misalnya Barella lagi capek digantikan Miki, tapi kita bukan pakai box to box, melainkan Miki diposisikan sebagai gelandang serang. Atau seperti yang sudah dicoba waktu pramusim sebelumnya, Korea yang jadi ini di gelandang serang itu jadi posisi trequartista. Nah, menariknya adalah begini. Dengan double pivot, Brozo berdua dengan Hakan ini tentu kita bisa mengharapkan pertahanan yang lebih bagus. Itu secara teori ya, kita kan ngomong secara teori dulu. Kebetulan tipe bertahannya Hakan dan Brozo ini kan beda banget. Hakan ini sangat agresif dalam melakukan tackle, melakukan sliding, sedangkan Brozo justru dalam bertahan itu dia lebih cenderung apa ya, kayak membatasi ruang gerak pemain menyerang yang ada di hadapannya. Dia bisa membatasi dengan jockeying istilahnya, match up, kemudian bisa juga dengan menutup aliran bola dari pemain yang ini. Jadi kemana dia kemungkinan akan ngumpan, jalur umpan itu yang ditutup sama Brozovic. Nah, kalau dua-duanya main di posisi gelandang bertahan, ini kan bisa saling melengkapi. Kemudian ketika mendapatkan bola, Hakan bisa run forward, bisa maju lebih tinggi dibandingkan Brozo. Itu menurutku. Jadi double pivot ini aku nggak tahu apakah, maksudnya aku nggak bisa bilang bahwa ini akan pasti berhasil, tapi ini konsep yang sangat menarik. Banyak kok yang tim yang sudah pakai double pivot, misalnya
si Jerman pakai dengan Gundogan dan Kimmich. Kroasia enggak, Kroasia pakai Brozo, kemudian di depannya ada Kovacic dan Modric. Yang jelas itulah, pokoknya aku lupa. Saat rekaman aku lupa, Pak. Intinya gimana menurut kalian kalau kita pakai dua gelandang bertahan? Jadi formasinya itu 3-4-1-2. Menarik banget. Nah, satu lagi ini, lagi-lagi Dum. Wih, gila, pemain idola Inter Milan. Kalau kawan-kawan lihat gimana Belanda main lawan USA, gila, man of the match, Dumfries. Kalau menurutku loh ya, aku belum melihat resminya man of the match siapa, tapi jelas kalau aku Dumfries. Dia ada satu penyelamatan yang sangat penting, 2 assist dan 1 gol, pergerakan dia sangat bagus. Top Marco Top ini bisa katanya wow, harga Dumfries bisa naik sampai 60 juta 40 juta bisa lah gitu. Makanya wah, jual aja Dumfries mumpung mahal. Kenapa pemain itu mahal? Karena bagus gitu loh. Kalau Dumfries dijual pegannya Belanova, aduh Belanova belum siap, Pak. Menurutku Dumfries harus dipertahankan dulu, tapi kayaknya kawan-kawan pasti lebih banyak ya jual aja Dumfries. Jagonya back pass. Pokoknya kalau kawan-kawan yang lihat gimana Dumfries main kemarin di Belanda itu, woi, top banget, Pak. Alright guys, itu dulu untuk konten ngomongin kali ini. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.